Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Dewi Rohma di channel YouTube saya. Di sini saya akan lanjutkan sharing tentang perjalanan hidup saya, pengalaman saya, dan hikmah-hikmah yang saya dapatkan selama saya tinggal berpindah-pindah di 4 kota. Juga di sini saya akan sharing terkait tentang aktivitas saya di bidang kesehatan mental. Support channel ini ya, subscribe untuk terus mendapatkan notifikasi, cerita-cerita seru, insight-insight baru dari apa yang saya sharingkan. Pelajaran yang saya dapatkan selama mendampingi proses pengobatan anak saya adalah bahwa sejatinya setiap peristiwa itu seperti satu titik takdir untuk menghantarkan ke titik-titik takdir selanjutnya, ke peristiwa-peristiwa selanjutnya, dan pada akhirnya kehidupan akan terus berjalan. Jadi tugas kita hanya menerima takdir itu hingga kita mampu melanjutkan ke titik-titik takdir yang selanjutnya. Sekarang boleh bayangkan, ketika seseorang mendapatkan suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, mungkin terkait kesehatannya, terkait hubungan dengan pasangannya, terkait anak-anaknya, terkait pekerjaan atau penghasilannya, terkait apapun itu, dan dia tidak mau menerima takdir itu. Dia menolak, kenapa harus terjadi sama saya? Kenapa harus saya? Saya sudah menjaga agar diri saya baik-baik saja. Kenapa dia harus lakukan itu? Misalnya, contoh suaminya selingkuh. Misal ya, ini karena yang sedang sering terjadi ya di akhir-akhir ini. Saya sudah setia, kenapa suami saya harus begitu? Saya sudah mengorbankan karir saya untuk saya resign dan mengurus rumah tangga, mengurus keluarga. Kenapa suami saya harus begitu? Apalagi, wah, muncul lagi yang lain, denial yang lain. Kenapa harus saya? Kenapa harus terjadi? Ini ibaratnya dia tidak mau melalui titik takdir itu. Dia terus berada di situ, dia masih mempertanyakan, kenapa ini harus pada saya? Sedangkan kita perlu sadari, mungkin hal yang kita anggap itu tidak menyenangkan, buruk untuk kita, sejatinya itu membawa banyak kebaikan. Sejatinya itu membawa banyak kebaikan, apapun itu peristiwanya. Jadi ketika orang itu masih denial, menolak takdir itu, dia ibaratnya sulit move on, terus berputar di lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dan itulah metafora dia melihat semua pintu tertutup. Semua pintu tertutup. Akhirnya kehidupan bagaimana? Ya, bisa jadi dia mengalami depresi. Akhirnya dia tidak semangat lagi menjalani hidup dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana caranya? Agar bisa keluar dari situ. Ketika seseorang sudah di kondisi itu, denial, menolak apa yang terjadi, itu seperti ini nih, cara kerja otak kita. Emosi menguasai, terjadilah amigdala hijack. Amigdala itu adalah bagian otak. Bagiannya itu, otaknya itu ukurannya kecil seperti kacang almond, tapi tugasnya ini seperti alarm dalam pikiran, seperti alarm dalam pikiran. Jadi kalau ada kejadian yang traumatis gitu nah alarmnya ini bunyi. Akhirnya dia dikuasai oleh emosi itu, dia selalu waspada, takut, sedih, dikuasai. Kemudian bagian otak hipokampus, hipokampus yang tugasnya menyimpan memori, itu dibajak. Dia tidak lagi mengenali bahwa kejadian itu sudah terjadi, suka tidak suka kejadian itu sudah terjadi. Akhirnya dia merasa bahwa real itu terjadi saat ini. Selama emosi itu masih terasa, masih membajak, amigdala hijack, maka rasanya hal itu masih terjadi saat ini, meskipun itu sudah berlalu. Kemudian prefrontal cortex, ini bagian logiknya, otak yang mengatur bagaimana dia berpikir logik, berpikir bijak, mencari solusi. Karena dibajak, akhirnya dia pun tidak berfungsi. Dia akan terus berputar di masalah yang sama. Kenapa harus saya? Kenapa? Mempertanyakan takdir. Nah, kalau mungkin di secara agama suka-suka Allah mengatur takdir hambanya, gitu ya. Tapi kan tidak bisa sesimpel itu. Untuk kita bisa menerima atau seseorang menerima kondisinya. Lalu apa yang perlu dilakukan? Tenangkan dulu si amigdalanya, si alarmnya itu. Tenangkan dulu.
Emosinya jangan ditolak, namun jangan dibiarkan berlama-lama menguasai pikiran. Ya, nah biar amigdalanya terlepas. Caranya dengan boleh lakukan breathing teknik. Tarik nafas dalam, hembuskan sampai gelombang otaknya turun. Ya, mencapai kondisi relaksasi. Atau kalau terbiasa journaling, boleh silahkan journaling. Lepaskan saja semua yang nggak nyaman itu. Lepaskan, tuliskan. Itu bagian dari ikhtiar untuk melepaskan amigdala hijack. Hingga akhirnya hipokampus berfungsi lagi bahwa kejadian itu sudah terjadi. Takdir, yang namanya takdir adalah kejadian yang sudah terjadi. Kejadian yang sudah terjadi bisa tidak diubah. Bisa tidak. Ya. Kalau tidak diubah 100%, ya diubah saja 1%. Ya, dimundurkan waktunya. Digeser tempatnya. Atau diganti orangnya. Bisa nggak? Tentu tidak bisa kan? Semua hal yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Dan itu sudah berlalu. Hipokampus mulai bekerja. Saat ini kamu aman. Itu sudah berlalu. Saat ini kamu aman. Prefrontal cortex mulai bekerja lagi. Kalau suamimu selingkuh, belum tentu kamu yang salah. Bisa jadi memang dia yang nggak punya batasan diri yang kuat untuk menjaga komitmen, untuk menjaga dirinya dari godaan-godaan di luar sana. Atau kalau masalahnya anak, kesehatan anak, ya. Nah, sudah terjadi, diberikan rezeki seperti itu, maka prefrontal cortex mencari solusi. Oke, apa yang bisa saya usahakan? Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Akhirnya, semua fungsi otak berfungsi sempurna, sesuai tugasnya masing-masing, dan suasana hati pun dibantu untuk berubah, tindakan pun melakukan hal-hal yang baik. Yang justru, untuk menemukan solusi-solusi itu. Oke, jadi kejadiannya tidak bisa diubah. Sama sekali, tidak bisa diubah. Namun, respon kita yang kita bisa kendalikan, kita bisa ubah. Bagaimana kita merespon takdir yang sudah terjadi itu. Dan untuk merespon itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menerima takdir itu. Terima dulu. Ibaratnya sebuah kado. Kita mau diberi kado, mungkin oleh pasangan atau oleh siapapun. Kita mau dikasih hadiah kado. Tentu kado itu akan dibungkus dengan indah. Nah, kalau kita tidak mau menerima kado itu beserta bungkus-bungkusnya, kita bisa tahu tidak, kita bisa dapatkan nggak hadiah di dalamnya. Begitu juga menerima takdir, terima aja dulu sebungkus-bungkusnya, entah bungkusnya apa, kecewa sama suami, sama anak, sama pekerjaan, sama kondisi ekonomi, sama kesehatan apapun, terima aja. Karena ketika bisa menerima dan kita buka perlahan, ya, kita tenangkan diri kita dulu, maka kita akan temukan hadiah indah di balik takdir itu. Yakin setiap peristiwa membawa pesan baik untuk kita. Sekarang seberapa siap untuk kita lebih lapang menerima semua takdir itu? Salam sehat, salam bahagia, sejahtera. Saya Dewi Rohma.